Kita mulai ya. Hari ini kita bahas tentang tutorial yang gout arthritis nih ya. Oke. Nih, case title-nya Pak Tony. Pak Tony umur 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan utama nyeri di pergelangan kaki kirinya ya, di ankle kiri. Nah, nyeri dan bengkaknya di ankle kirinya itu mulainya mendadak ya sejak kemarin dan sangat nyeri sekarang ya. Dia nggak bisa menapakkan kakinya di lantai, tapi sendi-sendi yang lain itu nggak terlibat ya, jadi nggak ada keluhan di sendi lainnya. Nah, nyerinya ini membuat dia jadi nggak bisa melakukan apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur ya. Nah, nyerinya ini sedikit berkurang setelah minum obat anti nyeri ya. Dia juga ada demam dalam 2 hari terakhir ini. Nah, riwayat penyakit dahulunya dia punya, oh nih dia dapat, dia mengalami 2 kali episode ya. Ada nyeri merah dan bengkak di jempol kaki kanannya ya. Nah, yang kemudian mereda dalam 2 sampai 3 minggu dengan pengobatan SID dan istirahatnya. Saat ini dia sedang minum obat hipertensi ya, karena mengalami hipertensi, tapi selain itu dia fit and well, jadi nggak ada keluhan ya, nggak ada masalah lainnya. Dia menyangkal adanya trauma di ankle-nya, nggak ada penyakit liver, nggak ada penyakit ginjal ya. Oke, riwayat penyakit keluarganya tidak ada anggota keluarga dengan keluhan yang sama. Ibunya juga punya hipertensi. Nah, riwayat penggunaan obatnya, dia minum obat NSAID, meloxicam 15 mg sehari sekali. Ini oke sih. Dan obat anti hipertensi, kandesartan digabung dengan hidroklorotiazid. Oh, ini mungkin yang bikin dia jadi hiperurisemia ya, hidroklorotiazid. Dia seringkali makan daging, kacang-kacangan, dan kadang-kadang juga minum alkohol ya. Nah, dia juga bilang bahwa kondisi pendapatannya menurun selama pandemik. Ini kan udah nggak pandemik ya. Dia juga punya BPJS ya. Nah, ini yang kita harus kerjakan ya. Kita tahu problemnya, pendekatan klinis pasien dengan artritis, terus hipotesis, sama gambaran histologinya sendi sinovial. Ini. Oke, jadi ini problemnya pria 65 tahun dia nyeri mendadak ya di ankle kanannya sejak kemarin, tapi tanpa disertai dengan trauma ya. Ini mungkin infeksi atau inflamasi juga bisa. Nah, dia demam 2 hari ya. Nah, buatlah hipotesis dari masing-masing problem dan jelaskan pendekatan klinis pasien dengan masalah muskuloskeletal ya. Acute arthritis gout, ya ini betul kalau dilihat dari lokasi sendi yang terlibatnya ya. Terus pseudo gout ini bisa juga, tapi kita nggak bisa menyingkirkannya langsung. Harusnya ada pemeriksaan penunjangnya nanti ya. Sama reactive arthritis. Oke, ini inflamasi akut aja di sendinya. Oke, nah jadi ini adalah pendekatan klinisnya pada pasien dengan penyakit muskuloskeletal ya. Nah, jadi ini nggak cuma di sendi ya, tapi termasuk di otot ya. Nah, apakah ini kalau dapat pasien dengan nyeri muskuloskeletal kita harus lihat ya, ada nggak riwayat rematiknya ya dan pemeriksaan fisiknya. Nah, apakah nyerinya itu di sendi? Apakah sifatnya akut atau kronik? Apakah ada inflamasinya? Terus berapa banyak sendi yang terlibatnya? Nah, ini sekarang kita lihat apakah dia itu adanya di sendi ya. Kalau tidak berarti ya mungkin bukan sendinya yang kena ya. Nih mungkin trauma atau fraktur, mungkin fibromialgia dan lain-lainnya itu dalam. Nah, kalau dia kenanya di sendi, apakah keluarnya itu lebih dari 6 minggu ya. Kalau lebih dari 6 minggu namanya kronik. Kalau kurang dari 6 minggu namanya akut. Ya. Nah, yang di sini termasuk artritis akut ya. Nih akut artritis. Nah, itu termasuk gout di situ ya. Nah, kalau nyerinya itu kronik, ya pikirkan penyakit-penyakit kronik ya. Mungkin dia adalah osteoartritis, bisa. Mungkin dia adalah SLE, sistemik lupus erythematosus, bisa juga ya. Atau memang rheumatoid arthritis ya. Nah, jadi
Ini kondisi-kondisi kronik, kayaknya kamu nggak perlu lihat terlalu detail di sini, karena ini bukan masuk DD kita, ya kan? Kan ini yang akut. Nah, berarti inilah DD-nya. Apakah infectious arthritis, arthritis infeksi ya, gout arthritis, pseudo gout, sama reactive arthritis. Hmm, oke. Itu hipotesisnya. Ada yang mau ditanyakan dari pembagiannya ini atau algoritma diagnosisnya? Cak ya? Itu. Oke. Kalau udah bisa, nah sekarang kita akan lanjutkan ke IDG berikutnya ya. Informasi apa yang kamu butuhkan lebih lanjutnya? Nah, dokter melakukan pemeriksaan fisik pada Pak Tony, tinggi badannya 165, berat badannya 88. Ini gendut ya. Gendut, ini mungkin dia juga apa namanya, faktor resiko untuk tekanan berlebihan pada sendinya. Mungkin juga, tapi jadinya kronik nanti. Ini faktor risiko untuk OA sebenarnya, osteoartritis. Nah, GCS-nya normal, GCS-nya penuh ya, 456. Eh, Gambaran umumnya tampak sakit berat, visual analog scale-nya skor 8, jadi nyeri sekali. Suhunya 38 derajat Celcius ya. Ini kalau ada suhunya yang meningkat gini, ini mengarahkan kita ke hipotesis yang mana? Ya, mungkin infectious arthritis ya, atau gout juga bisa. Itu mengarahkan kita ke infeksius. Pulse rate-nya 96 kali per menit. Ini aneh nih. Kenapa kok suhunya naik, tapi heart rate-nya nggak naik? Nah, itu pertanyaan lagi. Apakah dia typhoid? Jadi aneh ini nggak sinkron. Orang yang naik suhunya harusnya heart rate-nya naik juga. Ya. Nggak tahu, mungkin lupa ngeditnya. Blood pressure-nya 130/80 cukup oke untuk pasien yang hipertensi. Dia minum obat kan ya. RR-nya 22 kali per menit, agak sesek dia ya, agak cepat nafasnya ya. Matanya nggak ada masalah, bibir nggak ada masalah, THT nggak ada masalah, toraks normal, paru normal, abdomen normal, ekstremitas. Nah ini ekstremitasnya, gambar satu pada left ankle. Duh, ankle-nya yang kanan apa kiri jadinya? Kayaknya keluarnya kanan. Oh, left ya, left ankle-nya. Oh, yang di kanan itu, yang kemarin, 2 episode sebelumnya itu nyerinya di kanan. Oke, jadi yang kali ini dia nyerinya di kiri ya. Nah, ini gambaran ankle kirinya, status lokalis kita nyebutnya ya. Status lokalis ankle kiri tampak hiperemia, teraba panas ya, hangat ya. Terus bengkak, swelling, dan limited movement ya. Jadi gerakannya terbatas ya. Gerakan terbatas karena nyeri mungkin ya. Nah, MTP satunya tidak tampak tofus. MTP itu apa? MTP satu itu metatarsofalangeal ya. Jadi antara tulang metatarsal ini sama jarinya, nah sendi yang ini loh. Nah, sendi ini dia tidak tampak tofus, tapi tampak tanda inflamasi akutnya. Oke, berarti karena tidak ada tofusnya, diagnosis gout arthritisnya belum bisa terkonfirmasi kalau di sini ya. Tapi ini mengarahkan kita kondisinya adalah gout ya. Karena ini lokasi favoritnya ya untuk gout arthritis. Jadi predileksi tertinggi itu di sini di MTP 1 di jempol kaki. Oke, sekarang kita ke histologinya. What are the histology features of synovial joints ya? Jadi synovial joints ini nama lainnya adalah diarthrosis karena dia bisa bergerak bebas ya. Dia itu kan bebas, arthros itu sendi ya. Jadi sendi yang bergerak bebas ya. Nah, jadi diarthrosis itu punya ciri-ciri extensive movement ya. Jadi gerakannya sangat luas antar tulangnya itu ya. Nah, nanti sendi diartrosis ini akan punya permukaan persendian pada tulangnya ya, yang dibungkus oleh ini kapsula fibrosa dan ligamen-ligamen untuk menstabilkan sendinya ya. Dan nanti dia akan dilumasi oleh cairan sinovial, dilubrikasi oleh cairan sinovial.
Ini ya, jadi dipertahankan dalam posisinya oleh kapsul fibrus dan ligamen. Nah, permukaan tulang yang bersendi tadi itu akan dilapisi pakai ini hyalin cartilage, cartilago articularis nih ya di permukaan tulangnya. Nah, terus untuk apa? Untuk ini dia itu memiliki sifat low friction ya, low friction surface. Jadi permukaannya itu rendah gesekannya. Jadi biar halus ya. Nah, terus nanti dia ini dibungkus pakai kapsul. Nah, kapsulnya tuh yang ini ya. CP itu kapsulnya. Nah, kapsulnya ini dia dibatasi di bagian dalam oleh jaringan spesial ya, yang namanya sinovium. Nah, jadi permukaan dalamnya sendi itu membentuk sinovium. Lihat yang S itu ditunjuk S. Nah, itu sel sinovial ada di situ. Nah, tugasnya sinovium ini adalah mensekresikan cairan lubrikannya tadi ya, untuk melumasi gerakan antar permukaan tulangnya tadi. Ya. Oke. Nah, jadi diartrosis ini gerakannya kan bebas ya, tapi dia harus dicegah untuk mengalami excessive movement. Jadi biar gerakannya nggak berlebihan, itu dibatasi oleh kapsul jointnya yang terdiri dari jaringan ikat fibrus, ini CB. Nah, dan dia juga dibatasi oleh ligamen di luarnya, terdiri dari jaringan fibroelastik. Jadi biar tidak overfleksi atau over ekstensi itu ya. Contohnya jari kita tuh kan ya bisa ekstensi sampai segini kan. Tapi kalau kamu terus-teruskan nggak bisa kan. Kecuali kamu patahin sendinya. Nah itu. Jadi yang membatasi ekstensinya itu, itu laksa banget. Nah itu. Normalnya nggak kayak gitu. Normalnya akan ditahan sama kapsulnya. Itu harus bicarakan itu kan. Ya, yes. Nah, nanti kartilagonya itu, oh ini, kartilago artikularisnya di permukaan kepala femur itu terdiri dari kartilago hialin ya betul, dan nempel ke tulang kortikal yang ada di kabutnya femur. Ada nggak gambarnya? Figure 1026 ini ya. Ini kartilagonya ya, ini kondrosit kan. Kalau tulangnya yang di sebelah kiri ya, jadi kartilagonya nempel di tulangnya. Apakah ini femur? Ini femurnya. Iya, ini kayaknya jari. Makanya dia kok cerita femur di sini. Nah, kartilago artikularis ini jenisnya adalah kartilago hialin ya. Dia punya warna kebiruan pada kartilagonya. Kenapa kok warnanya biru pada HE? Karena ada glikosaminoglykansnya di matriksnya ya. Nah, terus selain itu dia juga punya kolagen ya pada matriksnya yang menyusun sifatnya kartilago itu yang resistance to compression. Jadi tahan terhadap kompresi. Jadi dia untuk peredam benturan ya. Nah, jadi sifat ini adalah sifat yang penting ya pada kartilago hialin. Nah, baik glikosaminoglikan maupun kolagen itu disintesis dan dipertahankan oleh yang namanya kondrosit. Nah, itu CH itu ya, itu kondrositnya. Pada orang yang muda, kartilago artikularis itu tebal dan sehat ya. Tapi kalau pada orang tua, lapisannya itu dia bisa mengalami perubahan degeneratif yang disebabkan gara-gara wear and tear ya. Jadi aus ya, keausan yang akhirnya memicu arthritis ya. Namanya osteoarthritis nanti ya. Jadi kalau tulang rawannya aus, jadi arthritis ya. Tapi pada pasien ini yang bermasalah kan bukan bukan tulang rawannya aus kan. Jadi nggak terjadi pada pasien ini. Oke, sekarang kita lihat hasil pemeriksaan labnya. Nah, hasil pemeriksaan labnya complete blood count. Hemoglobinnya 13, masih oke. Leukositnya 8.300, masih oke. Ini membantu menyingkirkan infektif, apa tadi? Arthritis, septic arthritis nama lainnya ya. Ini loh, tadi DD-nya kan ini, infectious arthritis kan. Nah, itu kita bisa singkirkan dari hitung leukositnya yang normal ini. Ya, biasanya meningkat kalau infektif. Trombositnya masih normal, ESR, erythrocyte sedimentation rate-nya 50 mm per
jam. Ini meningkat ya. Harusnya paling cuman 15 ya kalau laki. Nah, ya. Hmm. Jadi ini menandakan apa nih? Erythrocyte sedimentation rate yang meningkat. Ya, plasmanya kental karena ada fibrinogennya. Nah, interpretasi klinisnya apa ini? Ini adalah tanda dia mengalami inflamasi akut. Ya. Nah, inflamasi akut. Nah, dia nggak bisa ngecek CRP kan? Karena di puskesmas ya, dia nggak punya CRP. Jadi dia punyanya laju endap darah. Tapi ini mengarahkan kita ke inflamasi akut. Nah, inflamasi akutnya gara-gara apa? Oh, ternyata asam uratnya 12 miligram per dl ya. Ini namanya apa? Kalau kondisi ini. Iya, hiperurisemia. Jangan disebut gout ya. Hiperurisemia. Gout itu yang ada di sendinya. Kalau di darahnya itu adalah hiperurikemia. Ya. Liver function test masih oke, SGOT-nya naik tapi gak signifikan ya. Renal function test, bunnya naik gak signifikan, creatinine serumnya masih oke. Urine sedimentation, leukosit. Oh ini urin ya. Leukositnya masih oke, eritrositnya oke, bakteri nggak ada. Kristal uratnya negatif. Hmm, kristal uratnya negatif. Apakah dia terganggu pembuangan uratnya? Ya, nah ya itu dia nggak ada batu ginjal, tapi asam uratnya tinggi. Apakah dia bermasalah sama fungsi pembuangan uratnya? Ya. Itu bisa jadi pertanyaan nanti kalau di blog uro ya. Nggak usah dipikirin di sana. Hmm, ya mungkin. Asam uratnya naik nih ya, di atas 7 ya kalau laki ya. What is your hypothesis now? Nah ini, karena kita dapatkan ada arthritis dan akut, ya kan, pemicunya kemungkinan adalah asam urat, kita bisa diagnosis dia sebagai gout, tuh ya. Nah jadi gout itu komponennya ada artritisnya, sama ada hiperurikemianya, tuh ya. Nah ini gout artritis akut. Nah, itu dirujuk ya. Dokter puskesmas butuh definitif diagnosis pasti ya untuk pasien ini. Kemudian dia dirujuk ke RSPAL untuk dianalisis cairan sendinya. Oke, nah ini diambil cairan sendinya ya. Nah, teknik ngambil cairan sendinya itu namanya arthrosentesis ya. Arthro itu sendi, sentesis itu nusuk, ya kan? Nusuk sendi. Sendi lagi sakit itu tusuk. Nah, jadi ternyata dapat kristal nih. Nah, kristalnya yang sifatnya negatively birefringent ya. Nah, ini khas untuk kristalnya uratnya. Ini bisa membedakan sama pseudogout ya. Jangan itu pseudogout itu birefringentnya positif ya. Hmm. Oke, ini gambaran mikroskop polarisasinya menunjukkan bentuk khasnya MSU kristal ya, monosodium urat kristal ya, pada cairan sendinya. Oh ya udah, berarti diagnosisnya ya paling masuk akal ya gout arthritis nih. Nah, jadi ada MSU kristalnya, ini udah pasti berarti ya. Nah, pada inflamasi sendi yang akut. Oke, ilmu dasarnya nggak begitu banyak nih. Ini langsung ke goutnya ya. Biasanya ada anatomi, ada faal nih. Ya wes, sekarang lanjut ke IDG berikutnya. Jelaskan dari definisi dan etiologi gout arthritis. Ya. Gout itu nih ya adalah penyakit metabolik yang disebabkan gara-gara yang terjadi pada middle age to elderly man. Jadi pria usia pertengahan dan usia tua ya, serta pada perempuan yang sudah menopause ya. Nah, jadi gout ini nanti disebabkan karena peningkatan tumpukan urat di dalam badan ya. Nah, disertai dengan hiperurikemia ya. Nah, biasanya melibatkan episode artritis yang akut maupun yang kroniknya. Jadi kalau di pasien kan sebelumnya dia udah pernah kena kan, tapi hilang dalam 3 minggu ya. Berarti itu masuk acute arthritis. Ya. Kalau bertahan sampai 6 minggu atau lebih, ya itu namanya yang kronik. Nah, penyebabnya artritisnya ini adalah deposisi MSU kristal ya di sendi-sendinya.
Monofosium urat. Kalau MSG, nah itu buat masak. Ini MSU, nggak bisa buat bumbu kayaknya. What do you know about the epidemiology? Epidemiologinya, ini sebutin aja hafalan kalau ini ya. Kejadiannya 13,6 per 1000 pria dan 6,4 per 1000 wanita. Berarti lebih banyak di pria ya. Heeh. Prevalensi goutnya meningkat sesuai umur ya. Kira-kira 7% rata pada pasien umur 75 tahun dan 3% pada umur 85 tahun. Jadi udah lebih tua aja, perempuan itu resiko kena goutnya lebih kecil daripada laki-laki yang lebih muda ya. Nah, jadi ini predominan laki-laki ya. Kalau yang autoimun predominan perempuan. What are the three phases of arthritis gout? Ya. Jadi ini ada tiga fase. Yang pertama itu apa? Hiperurisemia tanpa gejala klinis. Jadi cuma hiperurisemia aja. Yang kedua adalah artritis gout yang diselingi interval tanpa gejala klinis atau fase interkritikal. Jadi ada masanya dia itu kumat nih jadi gout, gitu kan. Nah, di bulan ini misalkan dia jadi gout, terus sembuh. Nah, terus dia lagi kumat lagi jadi gout berikutnya, gitu ya. Nah, fase ini namanya adalah fase interkritikal antara dua kondisi kritisnya kan, antara dua goutnya. Berarti ada interval tanpa gejalanya. Jadi nggak kumat goutnya. Ya. Nah, yang lebih parah, ini yang lebih lama ya, itu adalah arthritis gout kronik. Ya. Nah, oke. Nah, pasien ini karena dia udah dari white gout sebelumnya, itu masuk yang B ini, fase interkritikalnya. Ya. Dia belum masuk yang kronik. Nah, hiperurisemia tanpa gejala klinis, namanya asimptomatik hiperurikemia ya, itu ditandai dengan kadar asam urat serum di atas 6,8 ya, atau di atas 7 aja biar gampang. Berarti sudah melewati batas solubilitasnya di serum. Hmm. Nah, nanti dia akan menghasilkan ini pembengkakan yang di MTP1-nya itu, yang secara klasik kita sebut namanya podagra. Podagra itu bentuk spesifik inflamasi di MTP1 itu. Ya. Jadi pasienmu tadi datang dengan podagra, metatarsofalangeal. Nah, metatarsofalangeal. Nah, terus serangan artritis akut kedua bisa dialami 6 bulan sampai 2 tahun setelah serangan pertama. Serangan akut kedua dan seterusnya dapat mengenai lebih dari satu persendian. Ya, bisa melibatkan tungkai atas, durasi serangannya lebih lama, interval antar serangan lebih pendek dan lebih berat. Berarti semakin parah ya. Jadi serangan keduanya lebih parah biasanya. Buktinya dia nggak hilang-hilang tuh. Dan nyerinya semakin berat. Nah, artritis gout yang kronik berkembang dalam 5 tahun dari onset pertama artritis gout akut pada 30% pasien yang tidak terobati dengan baik. Jadi kalau nggak berobat, yang tadinya gout akut bisa jadi gout kronik. 30% tuh banyak ya. Toh. Kalau kamu dapat pasien 10, paling nggak 3 akan jadi gout kronik. Kalau pasienmu 100, ya 30 yang jadi kronik. Cukup banyak. Kalau diskon 30% tuh ya kecil lah. Kalau ini untuk prevalensi penyakit ya cukup besar ya 30%. Oke. Jadi kalau dapat pasien gout akut segera diobatin biar dia jadi nggak kronik. Nah, bagaimana patofisiologinya gout akut? Nomornya. Oh, ada ceritanya di sini, guys. Nah, pemicu utamanya itu adalah sebenarnya proses respon inflamasi ya yang terjadi ketika makrofag yang ada di sendi itu memfagositosis MSU kristalnya ya. Nah, jadi MSU kristal nih pemicunya ya. Jadi kalau kita itu asam urat itu normal nggak ada di darah? Normal, asal kadarnya nggak naik gitu ya. Nah, kalau misalkan apa namanya?
konsentrasinya itu melebihi titik ambang konsentrasinya, konsentrasi melebihi solubilitasnya. Masih ingat hukumnya kimia kelarutan? Kalau konsentrasi melebihi solubilitasnya, dia kan jadi hiper hypersoluble ya. Lewat larut itu apa? Super super saturated ya. Nah, jadi dia darah kita akan jadi larutan yang super saturated terhadap apa namanya? Terhadap asam urat kan. Ini nanti berikutnya akan muncul presipitasi atau pengendapan ya. Nah, jadi sepasien ini mengalami presipitasi, nah atau pengendapan pada kristal uratnya gara-gara asam uratnya terlalu tinggi itu melewati batasnya ya. Oke, nah berarti asam urat ini nggak normal ada di sendi kan. Nah namanya benda asing akan dimakan sama makrofag ya. Makrofag kalau makan benda asing dia manggil temannya toh. Dia mengeluarkan interleukin satu beta tuh ya. Nah interleukinnya itu nanti akan dilepaskan ke sendinya, ke sinovialnya ya. Nah, dan nanti akan memicu datangnya teman-teman yang lain tuh, si neutrofil ya. Nah, neutrofilnya itu akan datang ke jaringannya. Namanya neutrofil pasti kerjanya nggak rapi kan? Ya betul, dia mau menghabisi kristalnya, tapi sel endotel di sekitar sendinya itu juga ikutan rusak tuh gara-gara neutrofil. Nah, berarti kalau ada neutrofil ini adalah tanda untuk mengalami inflamasi akut. Ya. Oke, coba kita lihat ceritanya ya. Jadi kita sudah cerita tentang fagositosis pada MSU kristal ya. Nah, MSU kristal saja itu mungkin nggak cukup untuk memicu aktivasinya interleukin satu beta dari makrofag tadi. Tapi perlu ditambah dengan ini kostimulasi dengan free fatty acid atau lipopolisakarida yang melepaskan interleukin satu beta. Jadi pasien ini harusnya nggak murni hiperurikemia aja. Mungkin juga ada dislipidemianya. Ada asam lemak yang naik dia juga ya. Terus Interleukin satu beta. Hmm. Kalau lipopolisakarida ini di mana? Ini dinding selnya bakteri gram negatif kan ya. Manusia tuh harusnya nggak bikin LPS. Dinding selnya bakteri gram negatif. Aku tanaman nggak bikin ini, bakteri yang bikin. Ya, ini di bakteri gram negatif aja ya. Iya, betul. Mungkin juga. Jadi ada kecampur dengan perannya infeksi. Nah, ini ya. Jadi pengaruhnya apa? Apa yang memicu dia bisa jadi free fatty acidnya meningkat? Nah, ini dia minum alkohol atau makan kebanyakan ya. Itu bisa memicu pelepasan free fatty acid dari liver kan ya. Nah, makanya kedua hal ini bisa menjadi triggering factors atau triggering release interleukin satu beta. Jadi faktor pemicunya itu adalah makan banyak dan minum alkohol ya. Nah, dan ini juga faktor yang penting ya dalam perkembangannya flare arthritis. Flare itu kekambuhan ya, kekambuhan arthritis. Oke, si bapak ini kan mabuk ya toh, minum alkohol juga kan ya ya. Nah, itu jadi pemicunya juga. Nah, terus berikutnya adalah, nah tadi interleukin satu betanya itu akan memanggil si neutrofil. Ya. Terjadilah neutrofil influx. Jadi neutrofilnya akan masuk ke jaringan sendinya tadi itu ya. Nah itu disuruh bantuin beresin kristalnya sebenarnya ya. Neutrophil influx menghasilkan fagositosis yang lebih besar ya terhadap MSU kristal ya. Dan akan meningkatkan baik rilis interleukin satu betanya dan meningkatkan proses inflamasinya. Akhirnya tambah sakit tuh jarinya, jempolnya ya. Hmm. Nah, kalau MSU itu akumulasinya terjadi dalam waktu yang lama ya, maka dia bisa membentuk yang namanya tofus ya. Nah, ini istilah lagi, bedain tofus sama podagra tadi ya. Tofus itu adalah MSU yang
kristalnya itu ngumpul di jaringan ini, di matriksnya, nempel di lipid, protein atau mukopolisakarida ya. Nah, kalau ini kita bikin mukopolisakarida itu jaringan epitel, bahan kimianya epitel ada. Kalau lipo enggak. Nah, enzim seperti matriks metaloproteinase dan bone resorptive osteoclast it are produced locally within the tofu. Oh, berarti di dalam tofusnya itu dia bisa mengandung MMP, matrix metalloproteinase dan osteoklast ya, yang sifatnya bone resorptive. Jadi apa namanya, meresorpsi tulangnya ya, sehingga akan menyebabkan bone erosion ya. Ntar kita cari gambarnya. Nah, kadar sitokin proinflamasi yang meningkat tadi selama flare, selama kekambuhannya ya, itu juga bisa berkontribusi terhadap kerusakan tulangnya tadi ya. Nah, interleukin 1 itu adalah molekul kunci dalam proses kerusakan tulang dan kartilago yang penting dalam pembentukannya osteoklas ya, berperan dalam pembentukan osteoklas. Jadi kamu tadi sudah tahu yang podagra, sekarang kita lihat tofus atau jamaknya tofi tadi itu ya. Nah ini, tofus itu adalah yang putih-putih itu, kayak bisul gitu. Tapi itu sebenarnya kristal uratnya yang nancep di jaringan ikatnya kan. Nah, jadi di sini tuh akan ada proses radang lagi lebih hebat kan. Tadi ya ada MMP-nya, matrix multilevel itu ngancurin protein sekitar tofusnya itu, dan ada pembentukan osteoklas juga di situ ya. Nah, nanti atau kayak gini, bisa juga di sendi-sendi kecil kayak gini. Nah, kayak gini kan. Putih-putih itu loh. Nah, itu namanya tofus ya. Nah, nanti kalau tofus ini kita lihat di X-ray, itu dia juga bisa menyebabkan kerusakan tulangnya. Jadi kropos tulangnya. Tofusnya sendiri itu susah dilihat dengan jelas di foto X-ray, tapi kamu bisa lihat jejaknya. Nih, jadi cekung kan tulangnya. Nah, itu akibat dari resorpsi tulangnya tadi itu. Jadi cuil tulangnya. Nah, bahasa Jawanya cuil ya. Tulangnya jadi cuil-cuil gitu. Nah, karena dia di sini bengkak, ya kan? Itu tekanannya tinggi kan di sini. Nah, sehingga dia akan menggeser tulangnya ke sana tuh, jadi menceng jempolnya ya. Nah, biasanya orangnya ada tofusnya gitu, jempolnya akan miring. Nah, itu tuh yang namanya tofus ya. Nah, jadi kayak gini kan jempolnya. Guys, ngerti tentang tofus? Jadi kalau nggak kita obatin itu, nanti dia bisa berkomplikasi jadi erosi tulang. Nah, itu susah sembuhnya kalau udah jadi erosi tulang. Oke, ada pertanyaan tentang patofisiologinya? Enggak ya? Nah, berikutnya kita ke ini. What are the disorders of urine metabolism correlated with gout? Jadi, penyakit apa yang melibatkan metabolisme purin yang berkorelasi atau berhubungan dengan gout arthritis-nya? Nah, terutama itu adalah gangguan enzim ya ini. Berbagai macam penyakit genetik atau defek genetik ya pada enzim PRPP sintase. Ini nama enzim ya. PRPP sintase ini itu bisa secara klinis berhubungan dengan gout ya. Fosforibosil pirofosfat. Masih ingat nggak metabolisme purin? Kalau apa? Purin metabolisme. Itu ini loh. Kalau kita tuh mau bikin purin, itu kan bahannya apa? Bahannya tuh ribosa kan? Gulanya DNA itu, gulanya RNA itu ditambah ATP kan jadi PRPP, fosforibosil pirofosfat tuh. Nah ini pakai enzim namanya fosforibosil pirofosfat sintetase tuh ya. Nah nanti PRPP ini akan diubah jadi IMP, terus jadi AMP, adenin kan? Atau diubah jadi GMP. Nah jadi yang disebut purin itu ya ini loh, adenin atau guanin ya.
Tuh, jadi ada metabolisme ini yang terganggu ya. Nah, jadi enzimnya di sini mainnya. Nah, jadi pada gangguan PRPP sintase ini yang terjadi adalah justru meningkat dia. Peningkatan kecepatan enzimnya, peningkatan afinitas terhadap ribosa 5 fosfat, itu kan bahannya bikin purin. Atau dia resisten terhadap feedback inhibition. Jadi enzimnya nggak bisa direm ya. Sehingga efeknya apa? Dia akan mengakibatkan overproduksi dan oversekresi dari metabolitnya urin gitu ya. Jadi orang yang kena penyakit genetik ini justru enzimnya itu dia aktif berlebihan kan. PRPP-nya meningkat sehingga AMP-nya meningkat dan GMP-nya akan meningkat gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat proses pemecahannya urin ini itu akan menghasilkan asam urat nantinya. Nah, tuh menyebabkan overproduction and oversecretion dari katabolitnya purin. Nah, ketika kadar uratnya itu meningkat melebihi solubilitas, tadi aku sebutin ya, kalau kadarnya naik melewati solubilitasnya, maka dia akan mengalami kristalisasi, gitu ya. Kristalisasi itu, tadi aku nyebutnya apa tuh? Presipitasi. Nah, kalau presipitasi itu jadi mengendap ya. Kalau kristalisasi itu yang lebih tepatnya adalah dia gabung sama natrium. Uratnya gabung sama natrium, sama sodium kan. Jadilah MSU, monosodium urat gitu ya. Nah, jadi dia mengalami kristalisasi terus menyebabkan reaksi inflamasi di sendinya yang kita sebut namanya Gouty arthritis gitu ya. Nah, nanti ini yang turunan ya, yang genetik. Nah, ini penyakit genetik. Kemarin ada salah satu mahasiswaku masih seumur kalian, masih semester 3, dia udah gout arthritis. Duh, kamu masih muda kok gout arthritis. Makanya aku tanyain nih kan, papamu gini juga enggak? Gitu. Iya ternyata. Oh, ya wes mungkin dia masuk yang ini. Laki ya itu. Hmm? Laki ya itu. Lagi. Lagi semester 3 udah. Nah, nih ya. Nih, hiperuricemia bisa dibedakan berdasarkan apakah pasien itu mengekspresikan jumlah yang normal uratnya atau tidak. Makanya tadi gue bilang ya, kok ini hiperuricemia tapi nggak ada kristal uratnya di ginjalnya. Apakah ekskresinya dia normal? Nah, itu jadi pertanyaanku tadi. Nah, sebagian hiperuricemia itu menggambarkan beberapa kerusakan enzimnya. Nah, atau bisa juga terjadi secara sekunder ya, mungkin gara-gara kanker atau psoriasis yang meningkatkan tissue turnover ya, atau apa namanya pemecahan jaringannya ya. Ya, jadi spesifik enzim defects-nya tadi ya ini ya, defek pada PRPP sintetasenya tadi itu maksudnya. Jadi yang saya dari efek itu yang penting itu kehancuran jaringan itu. Penganjuran jaringan. Ini buat apa sih? AMP sama GMP ini adanya di mana? Di nukleus DNA kita toh. Berarti kalau selnya itu banyak yang mati, banyak yang dihancurkan nukleusnya, dia nyampah nanti jadi asam urat. Kayak gitu. Mungkin, mungkin. Atau mungkin ya makanmu banyak asam urat. Makan seafood, makan jeroan. Ya. Oh, iya kan makan banyak sel kan kalau daging gitu. Nah, iya dari situ pemecahan sel. Soal. Hmm. What? Oh good. Ah, molekul yang aktif membelah, sel-sel aktif membelah, stem sel kacang, kacang itu lah stem sel tanaman tuh. No. Ya berarti banyak urinnya ada di situ. Atau makan epitel ya, kulit-kulit gitu. Itu tissue turnovernya tinggi kan? Ya kan normal tiap hari kulit kita tuh ganti sel itu kan normal. Nah itu Jadi kalau kamu makan ya asam uratmu naik. intinya jaringan yang belum matur atau yang mati. Oke. Yang matinya kecepatan, nah itu bisa naikin asam urat. Jadi jangan makan stem cell. Nah jangan makan yang stem cell.
Ya itu juga Betul. kacang, telur. Telur tuh stem cellnya ayam. Oh, Kalau mau ya makan cadangan makanan tanaman tuh kayak kentang gitu. Kentang nggak akan bikin kamu asam urat, isinya karbohidrat. Kalau biji-bijian, nah itu. Kamu makan wortel itu ya nggak akan jadi asam urat. Yang aku nggak tahu hubungannya itu bayam ya. Kenapa bayam bikin asam urat? Itu gue belum ketemu. Oh, ini jalur sintesisnya si purin. Kabur ya. Nah, jadi ini cerita tentang ribosa fosfat ya. Ribosa fosfat nanti direaksiin sama apa tadi bahannya? Satunya ATP. Nah, dia butuh fosfatnya. terus foto power. Oh ya, boleh boleh. Sebenarnya nggak usah sih bro. Yang penting ini aja. Dia itu nanti terbentuk ini PRPP, ya fosforibosil pirofosfat. PRPP itu nanti akan diubah bla 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 jadi inosin monofosfat, ya kan. Nah ini disimpelkan pakai gambar ini tadi tuh. PRPP itu reaksi berantai gitu, jadi IMP kan akhirnya. Terus yang penting itu aja. Aku sih nggak akan ngafalin nama-namanya ini. Aku gak hafal gitu. Nah, oke bisa. Nah, terus IDG berikutnya. Kenapa membebani liver dengan fruktos itu bisa meningkatkan hiperurikemianya? Ini kenapa nih? Nah, very high fructose intake menyebabkan sequestration of inorganic phosphate in fructose 1-phosphate and diminished ATP synthesis. Ya. As a result, there's less inhibition of de novo purine synthesis by ATP. Oh, and oke, berarti kalau kita tuh makan fruktosa kebanyakan, maka heparnya itu akan kena fruktosanya kan ya. Fruktosanya itu akan menyebabkan sekuestrasi, kesedot ya. Kesedotnya inorganic phosphate pada fruktosa 1-fosfat ya. Dan ATP-nya akan menurun karena fosfatnya kurang ya. Kesedot ke hepar ya. Hmm. Akibatnya less inhibition of de novo purine synthesis by ATP sehingga asam uratnya meningkat ya. Less inhibition of de novo purine synthesis. Oh iya, ini kan enzim-enzimnya itu dihambat oleh ATP ya. ATP itu kan sebagai produknya toh, sebagai reaktannya ya. Kalau dia tambah sedikit, berarti nggak ada yang ngerem kan, sehingga enzimnya akan jalan terus. Nah, sehingga akan muncul de novo purin sintesis ya. De novo purin sintesis itu ini maksudnya ya, membentuk purin yang baru dari ribosa fosfat tadi, ribosa 5 fosfat. Hmm. Nah, how does pH correlate with the catabolism of purines to uric acid-nya? Bagaimana pengaruhnya pH ya terhadap pemecahan purin terhadap asam urat ya. Nah, manusia itu memecah purin menjadi asam urat ya yang punya pKa 5,8. pKa itu ini apa namanya? Kekuatan asam. Kekuatan asamnya 5,8. Gini kan, kalau pH pH itu kan sama dengan 7 ya. Nah, pKa itu keasamannya dia. Jadi kalau pKa-nya 5,8, nanti dia akan jadi larutan yang pH-nya juga 5,8, jadi asam kan. Kalau hitung pH itu kan ini tahu rumusnya pH sama dengan min log konsentrasi H plus gitu kan ya. Nah, kalau pKa itu ya sama min log konsentrasi Ka katanya. Min log Ka katanya. Nah, berarti Ka-nya dia ini adalah 10 pangkat 10 pangkat 5,8.
Mas, masih apa loh? Jadi masuk kelas SMA gitu. Ya, aku anak kimia. Nah, jadi kalau dia itu pK-nya 5,8, dia kalau larut di air akan jadi cairan yang pH-nya juga 5,8. Jadi cenderung asam dia nih. Nah, nanti asam urat ini dia relatif nggak larut ya. Jadi ini yuk, sifatnya asam urat itu adalah relatively insoluble ya pada pH yang asam. Nah, jadi dia lebih larut or kayak apa? Or as it's more soluble gitu. Nah, atau dia itu lebih larut kalau dia membentuk sodium urat ya pada pH yang dekat netral. pH jaringannya tubuh manusia itu berapa? 7,35 atau sampai 7,45 ya. Nah, di kondisi ini asam urat itu susah larut, makanya dia akan bereaksi sama sodium. Nah, berarti urat ditambah dengan natrium gitu kan. Nah, jadi MSU. Makanya kristal yang terbentuk itu adalah kristal MSU, bukan kristal urat murni. Hmm. Oh, tak tulis UA ya, uric acid ya. Uric acid ditambah natrium itu akan jadi MSU. Ini yang sebenarnya usahanya badan kita buat melarutkan asam uratnya. Ya. Nah, pada karena pH darah kita kan cenderung netral kan 7,35. Nah, berarti artinya apa? Kalau pH darahnya itu dia jadi asam, maka kelarutannya MSU akan jadi turun. Makanya jadi gampang menggumpal, mengendap gitu ya. Nah, makanya kalau pH darahnya turun, dia cenderung gampang mengendap. Ya. Oke. What are the important point to diagnose arthritis gout? Ya. Poin apa yang penting? Tuh, kok ini? Ini urut kah? Tujuh, delapan. Nah, kok jadi 12? Harusnya yang 9 mana? Terus, atau yang enggak Iya, ada yang ketinggalan. Oh ya. di paling bos. Tentang diagnosis gout ya. Ntar kita tunggu referensinya. Kita lihat poin-poin penting untuk diagnosis gout arthritis ya. Tadi udah tahu ada 3 bentuk kan ya. Hiperurisemia. Ini hiperurisemia yang tanpa gejala itu kalau meningkat ininya aja, asam uratnya aja yang meningkat tapi nggak ada goutnya ya. Nah, yang penting itu ini ya, eh, acute gout arthritis ini. Nah, ditandai dengan nyeri hebat, nyeri sentuh atau nyeri tekan pada sendinya, onsetnya tiba-tiba, sertai bengkak, pokoknya sebutin tanda inflamasi akut lah ya. Puncaknya dalam 6 sampai 12 jam dan monoartritis. Nah, ini yang penting nih. Hanya melibatkan satu sendi. Ya. Nih, monoartritis. Apa? Pseudogout itu bukan gara-gara MSU, tapi kristal yang lain. Kristal apa itu? PRPP ya? Aku lupa. Ntar kita cek. Nah, khasnya yang tipikal ya itu adalah podagra. Ini yang harus kamu sebutin, Rek. Podagra disertai hiperurisemia. Nah, diagnosis pastinya ya, itu ketemu kalau kristal MSU-nya pada cairan aspirasi atau pada TOFI-nya. Nah, tadi pasien udah definitif kan? Udah ada pemeriksaannya tadi ya. Penemuan kristal MSU, ya ini sama sih ya. Penemuan MSU itu definisi gout, kriteria diagnostik definitif gout pada fase interkritikal. Ya. Direkomendasikan pemeriksaan rutin kristal MSU terhadap teman-teman. Nggak usah ya. Alhamdulillah. Nah, yang penting ini nomor 7 harus dilakukan evaluasi terhadap faktor resiko goutnya. Ada penyakit komorbidnya kayak mungkin sakit ginjal ya, atau obesitas kayak gitu ya, atau hiperglikemia tadi ya, yang gulanya kebanyakan masuk ke hepar tadi itu.
Nah, atau hipertensi. Hipertensi biasanya gara-gara kerusakan ginjal bisa, atau gara-gara pakai obat kayak hidroklorotiazid tadi itu, efek sampingnya hiperurisemia. Nah, gout dan arteritis septic bisa merupakan kejadian koinsiden bersamaan maksudnya ya. Sehingga pada saat dicurigai terjadi arteritis septic harus dilakukan pemeriksaan pengecetan gram dan kultur cairan sendi. Oh ya, jadi meskipun udah kelihatan kristal MSU-nya, jangan lupa dicek pengecatan gram dan kultur. Karena bisa terjadi bersamaan. Nah, ini yang penting nih. Kadar asam urat merupakan faktor resiko penting gout, ya. Namun nilai kadarnya dalam serum tidak dapat memastikan maupun mengeksklusi adanya goutnya. Jadi jangan mendasarkan hanya dari hiperuricemianya aja. Nah, gout oleh adanya banyak bisa ya. Pada serangan gout akut sangat mungkin terjadi karena kadar serum urat bukan normal. Bisa juga. Berarti untuk mendiagnosis gout secara pasti jangan hanya mendasarkan pada hiperurisemia. Kalau mau pasti ya cek ini kristal MSU di cairan sendinya. Nah, ekstraksi asam urat dari ginjal sebaiknya diukur kadarnya. Nah, itu ya, terutama kalau gout onset muda, nah tadi itu ya. Karena yang membuang asam urat itu kan harusnya ginjal ya. Misalnya radiografi, tadi ya, misalnya radiografi bisa menunjukkan gambaran gout kronik, terutama pada itu tadi, resorpsi tulang ya, kerusakan tulangnya tadi itu. Tapi tidak banyak bermanfaat untuk mengkonfirmasi pada fase dini. Nah, tuh, kalau pada inflamasi akut nggak usah difoto. Ya. Udah, itu aja. Beberapa aja ya sebutin ya. Kayaknya yang penting poin satu, poin 2, poin 3 ini penting. Terus poin 9. Nah, ini penting ya. Enggak, itu aja yang penting. Oke, makasih gambarnya. Kita kembali ke sini. Itu 8. Maksudnya nggak bisa. Oh, 9, 10, 11. Nah, 9-nya udah ya. Oh, ini sama infonya ya. Oh, ini Rek. Ada yang di hitam-hitam ternyata ya. Nah, ini jelasin. Oh, ini DG beda ternyata. What do you know about MSU crystal examination ya? Nah, hmm. Oh ini, jadi kita perlu melakukan pemeriksaan MSU kristal tadi itu karena banyak kelainan sendi yang lain yang bisa menunjukkan fitur klinis yang miripnya, kayak acute septic arthritis, kayak crystalline associated arthropathies, termasuk pseudogout, palliandromic rheumatoism, jadi ini rheumatoid arthritis ya, tapi yang melibatkan banyak sendi, sama psoriatic arthritis, ini autoimun juga ya. Nah, pada pemeriksaan eh, gout attack itu nanti kristal MSU-nya tampak kelihatan seperti jarum ya dan birefringent ya, birefringent negatif ya. Jadi birefringent negatif itu dia bukan eh, maksudnya bukan kristal birefringentnya nggak ditemukan bukan, tapi sifat birefringentnya itu yang negatif ya. Negatif versus positif birefringence. Nah, nanti beda apa namanya? Beda pada ini loh. Kan pemeriksaan ini pakai cahaya yang diputar kan. Nah, kristalnya tuh kalau disorot dengan sinar tertentu dia jadi kuning atau jadi biru tuh ya. Nah, kalau yang birefringent negatif tuh kayak gini. Dia jadi kuning dan jadi biru. Kuningnya kalau sejajar, ya birunya kalau berlawanan sama aksisnya, ya. Aksis sinarnya.
Jadi kristal itu kan tiga dimensi. Jadi disorot sinar dari satu sisi gini. Nah, kalau sejajar dia harusnya jadi biru. Itu namanya birefringent positif. Kalau tegak lurus dia jadi kuning. Nah, urat kebalikannya. Makanya kita sebut dia birefringent negatif. Nah, ini loh. MSU itu birefringent negatif kayak gini. Kalau yang pseudo-Gout itu kebalikannya. Nah, birefringent positif dan bentuknya rhomboid segi 4. Ya. Nah, kayak gitu. Ini ngomongin tentang sudut sinarnya. Itu gak usah lah. Jauhan. Hmm. Nah, itu ya. Jadi khas banget kristalnya bentuk jarum, dan birefringent negatif. Ya. Nah, ini dengan pemanjangan yang khasnya tampak secara intraseluler maupun ekstrasel ya. Kan tadi ditelan makrofag toh. Ya, kadang di dalam makrofag ketemu kristal uratnya. Nah, bacterial infection bisa terjadi bersamaan dengan kristal urat ya pada cairan sinovial. Kalau kalau ada kecurigaan septic arthritis, kita harus mengkultur cairan sendinya. Kayak tadi kayak pasien kan, tadi tak curigai ini kok demam. Nah, mungkin septic arthritis. Nah, kita akan kultur. Ini nice to know, ya skip aja berarti ya. Udah cukup banyak yang kamu harus hafalin. Pemeriksaan lab apa yang dipakai untuk memeriksa hiperurisemia? Yang pertama rutin, urin, pemeriksaan urin ya. Pemeriksaan urin kita bisa ngecek urinalisis rutin, urin lengkap ya. Qualitative test for cysteine and urine culture bisa juga. Ada sistinnya apa enggak? Iya atau tidak? Kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu berarti kadarnya berapa? Nah, oke. Sistin. Kristin anak mana? Oke, terus pemeriksaan lain spesimennya adalah spesimen urin 24 jam ya. Biasanya dipakai buat menampung nih urinnya. Nah, kita bisa ngecek creatinine clearance, pembuangan kreatinnya untuk menilai fungsi ginjalnya sebenarnya. Ini yang ditampung 24 jam. Kalau yang urin rutin itu kan pasiennya pipis kita tampung, kita periksa gitu kan. Nah, kalau ini urinnya ditampung 24 jam. Berarti lebih objektif mana kira-kira? Lebih objektif yang langsung pipis diperiksa atau yang ditampung 24 jam? Ya, lebih objektif yang 24 jam. Bisa jadi pasien itu datang ke kamu pagi hari pas dia nggak buang urat, gitu. Sudah bawa urat. Ginjal itu kan buang uratnya, mungkin nggak sama kecepatannya kan. Oke, Nah, jadi ada variasi. Mungkin pagi dia ngeluarin, siang nggak ngeluarin, ntar sore ngeluarin gitu ya. Nah, berarti kalau pas kamu periksa di sini, sewaktu ya jadi negatif dong. Nah, kalau mau lebih sensitif, lebih pas meriksanya, pakai spesimen urin 24 jam. Cuman pasiennya harus rawat inap gitu. Nggak boleh nanti terkontaminasi urinnya. Susah kan? Hmm. Kak boleh makan ini, maksudnya kak boleh makan makanan yang bisa mengganggu hasil yang Hmm. tadi. Nah, kalau terus minum banyak air ya bagus. apa? Kalau orang minum banyak air ya bagus. Nggak apa-apa. Kan kita mau ujinya secara kualitatif aja. Jadi ini lebih bagus, tapi lebih ribet meriksanya. Urine pH determination, ya ini penentuan pH urin tadi ya. Kalau urin itu banyak asam uratnya, kira-kira pH jadi apa? Ya jadi asam, karena membuang asam urat gitu ya. Hmm. Nah, terus bisa cek serum darahnya nih ya. Cek kalsium, cek fosfor, cek asam urat, dan cek elektrolitnya. Kayaknya ini untuk ini ya, senyawa-senyawa pembentuk kristalnya ya. Nah, ini kan tadi natrium tuh masuk di sini kan. Ya, serum ini ngecek darah. Nah, nulis batu kalau ada. Kalau jadi batu.
nggak salah tapi itu kan akhirnya kan dia itu ke duri jaringan ikat sama ke ginjal kan mas asam uratnya itu berarti kalau kalau awal-awal tuh mungkin ke sendi atau jaringan ikat belum maksudnya belum memang bentuk uratnya itu ke ginjal gitu. Ah, betul. Kenapa? Karena ingat hukumnya solubilitas, suhu itu akan sebanding dengan kelarutan kan. Semakin panas suhunya, semakin tinggi kelarutannya. Makanya dia nggak akan bikin kristal di terungkus ini karena panas. Kelihatan orang asam urat tuh lah di ekstremitasnya, mesti di ujung-ujungnya karena dingin. Ya, ya ini kimia simpel aja sebenarnya. Makanya asam urat tuh di ekstremitas distal biasanya. Jelaskan pemeriksaan lab yang normal pada pasien ini. PSR tadi normalnya ini ya 15 milimeter pada pasien ya. Ya pakai tabung Westergen. Udah pernah kan ya? Waktu semester 2 PK. Nah, itu pakai tabung Westergen. Terus nah ini ESR. Oh, justru jelasin dah ini. Terus ESR itu yang kita periksa ini kita kerjakan karena kita menduga pasien ini mengalami inflamasi akut ya. Nah, nih, ESR is considered an acute or reactant protein. Ya. Nah, protein apa yang dilepaskan, yang dicek di ESR ini adalah fibrinogen terutamanya. Ya. Kalau orang inflamasi akut, fibrinogennya akan meningkat kan di dalam darahnya. Fibrinogen itu akan melekatkan sel-sel eritrositnya itu. Jadi mereka gampang menggumpal, makanya berat kan. Makanya dia mengendap tuh lebih banyak. Nah, kayak gitu. Makanya ESR-nya naik. Simpelnya gitu aja. Oke. Nah, nanti kalau ternyata ESR-nya nggak konsisten atau nggak sesuai sama pasiennya, kita bisa ngecek yang lebih sensitif, CRP, nah, si reactive protein. Nah, tadi gue bilang kan, ini di puskesmas nggak bisa cek CRP, ya cek ESR aja udah lumayan. Berarti itu termasuk non spesifik ke organ atau Iya, penyakit. heeh. Jadi banyak akut, inflamasi akut apapun ya, itu bisa menyebabkan ESR-nya naik. Terus apa lagi? Gini-gini sebutin. Oh, sama ini dengan yang itu ya. Ya wis, terus apa lagi? Interfering factors. Ini terhadap pemeriksaan apa? Oh, terhadap ESR ini. Nah, faktor yang merancu, faktor perancu, pengganggu. Tapi istilahnya perancu kalau kita di ini ya di ilmiahnya. Faktor perancu. Utamanya itu adalah ini ya polistemia vera ya. Polistemia eritrositnya banyak kan, jadi akan cenderung gampang menggumpal dengan daripada orang yang normal. Ya. Nah, pregnancy juga ya. Pregnancy gara-gara banyak hormon kan lalu lalang di plasmanya itu bikin ESR-nya jadi meningkat juga. Wah, kayaknya kita sebutin sedikit-sedikit aja ya. Sampai kan karena semua barang itu datang dari sisi pemeriksaan, kualitasnya sama pengobatan. Kalau sedang kita itu peran itu bisa aja kehamilan masa 23 max sama obat lagi. Ya, atau faktor perancu yang meningkatkan ESR, Oh, faktor perancu yang menurunkan ESR. Bisa, bisa, bisa. Oke, bisa. Nah, terus tentang asam urat, nah pemeriksaannya bisa di darah atau di urin ya. Nah, normal findings ini sebutin buat pasien aja ya. Kalau dewasa itu pada pria ini 4 sampai 8,5 miligram per dl. Ini lebih tinggi nih ya. Pada perempuan 2,7 sampai 7,3 miligram per dl ya. Kita nggak biasa pakai satuan milimol per liter, pakai miligram per dl aja. Nah ini, physiologic saturation threshold itu di 6 miligram per dl. Jadi dia mulai mengendap kalau melebihi 6 miligram per dl tuh ya.
Nah, target terapinya untuk gout adalah kurang dari 6 karena di bawah thresholdnya kan ya. Nah, urin ini kalau di urin ya, kalau di urin ini hafalan sih. Ini nggak rutin kita kerjakan ya. Hafalin aja terus lupakan. Possible critical value, ini dia akan kritis kalau sampai 12 miligram per dl. Di pasien tadi 12 ya, asam uratnya ya. Nah, ini tinggi banget. Nah, penyebab hiperurisemia tadi bisa terjadi gara-gara apa? Overproduksi atau ekskresinya yang menurun terhadap asam urat ya. Biasanya pada ginjal tuh, pada kidney failure ya. Nah, overproduksi pada asam urat bisa terjadi pada pasien dengan ini catabolic enzyme deficiency ya. Yang menstimulasi urin metabolisme atau pada pasien dengan kanker yang tadi meningkatkan turnover DNA-nya ya. Kalau kanker kan memecah sel banyak toh, banyak yang nekrosis kan. Nah, itu DNA akan banyak yang lepas ya. Nah, peningkatan asam urat di urin itu yang kita sebut namanya urikosuri. Nah, urikosuri. Urin itu bisa menjadi supersaturated eh, pada urin ya. Asam urat bisa menjadi supersaturated pada urin dan mengkristal membentuk batu ginjal ya, yang bisa ngeblok sistem renalnya ya. Oke, kalau pada pasien kita ini dia mengalami hiperurisemia, tapi apakah dia hiperurikosuria? Nggak tahu karena kita nggak ngecek urinnya. Kalaupun kita bisa, kita pengen bikin dia hiperurikosuri kan. Kita pengen bikin dia urikosuri supaya asam urat yang di darah dibuang lewat ginjal gitu ya. Cuman hati-hati, resikonya adalah jadi batu ginjal. Kita mindahin kristalnya dari darah ke ginjal nanti. Nanti ada obat yang dipakai buat merangsang pembuangan asam urat itu bisa. Hmm. Faktor yang merancu pemeriksaan apa namanya asam urat, stres mungkin bisa ya. Pemeriksaan radio kontras ya, X-ray dengan kontras agent bisa bikin penurunan Bisa. mana? May cause decrease serum level, iya. May increase uric acid levels in the. Oh, berarti dia meningkatkan pembuangannya asam uratnya. Hmm. Yang di dalam sel. Makanya beratnya. Iya. Nah, terus apa lagi? Obat-obatan yang meningkatkan serum asam urat tadi. Alkohol, vitamin C, aspirin, kafein, cisplatin, diuretics. Nah, ini kan diuretics kayak hidroklorotiazid yang diminum pasien tadi itu. Obat hipertensinya sebenarnya. Nah, itu bikin dia asam uratnya meningkat. Nah, obat yang bisa menurunkan asam urat itu nah, ya paling mungkin allopurinol ya. Ya, itu aja sih. Yang bisa obat yang bisa meningkatkan kadar asam urat urin ya. Ini vitamin C, kalsitonin, probenesid, salisilat, steroid, outdated tetracycline. Tetracycline jadul. Nggak usah lah ini. Ini yang jarang kita cek karena asam urat di urin. Ya. Oh ini rangkumannya ya. Ini rangkum. Jadi interfering factors ini penting ya sebenarnya. Kalau kita itu mau eh, mendapat keyakinan yang pas terhadap asam uratnya itu ya. Kalau pasiennya itu asam uratnya itu 8 misalkan, tapi dia minum allopurinol, ya dia nggak akan terdeteksi hiperurikemia karena asam uratnya akan turun jadi 6 misalkan tuh. Jadi itu akan bikin dia jadi false negatif, negatif palsu. Jadi kamu menganggap hiperurikemia tidak, tapi gara-gara dia minum obat gitu ya. Mm-mm. Nah, sebaliknya kita juga bisa membuat pasien itu jadi tinggi serum asam uratnya. Kalau dia minum diuretik tadi itu harusnya dia 6 tapi minum diuretik jadi
8. Ini kombinasi yang pas ya. Orangnya gendut, makan, mabuk, ya kan? Terus pakai diuretik. Sampai 12 asam uratnya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan tentang second session bisa ya. Nggak akan dihafalin semua sih, tapi yang penting aja. Terus Sesi 3. Nah, setelah dokter RSHL membuat diagnosis pastinya, nah pasien itu dirujuk balik ke puskesmasnya. Nah, dokter puskesmasnya memberi dia colchicine 1 miligram ya. 1 jam berikutnya 0,5 miligram lagi. Oke, ini udah benar. Pak Tony membaik setelah 6 jam pengobatan. Oke, dapat colchicine. Third session, manajemen akut flare, faktor yang bisa memicu akut flare, waktu penggunaan urat lowering agent, terutama lomorinol ya. Oke. Nah, guiding question. How is an acute flare in patients of gout treated? Nah, bagaimana cara mengobatin acute flare ya pada pasien gout arthritis ya. Nah, rekomendasi obat pada serangan akut gout itu pakai colchicine. Nah, dengan dosis awal 1 miligram, terus 1 jam berikutnya diberi 0,5 miligram ya. Terapi pilihan lainnya kita bisa pakai OAINS. OAINS itu NSAID ya bahasa Indonesianya ya. Obat antiinflamasi non steroid. Bisa pakai kortikosteroid oral atau kalau dibutuhkan bisa aspirasi sendi terus diinjeksi kortikosteroid. Jadi langsung menekan proses radangnya di sendinya. Hmm, oke. Gua ada. Ini ada lagi nggak? Dan aspirasi injeksi kortikosteroid tadi eh sama kata untuk aspirasi sendiri itu berapa? Iya. Cairan sendinya kita buang, kita keluarin dikit, terus kita gantiin. eh, Kenapa kok dibuang cairan sendinya? Ya, Biar cukup dan buat ngurangin beban asam uratnya. Asam uratnya lah ngumpul di cairan sendi itu. Nah, itu kita keluarin. Kita gantiin kortikosteroid. Ini sih masih bisa lah dikerjain. Orang dulu aku nyuntikin steroid ke telinganya pasien. Ke ini daun telinga. Oke, algoritmanya. Pokoknya kalau akut kasih colchicine dulu ya sama NSAID. Kalau nanti dia udah flare-nya hilang, baru main allopurinol untungnya. Bisa, bisa. Cuman kebetulan bapak ini yang akut. nggak mungkin datang kan kalau Paris nggak akan gejala dia. Iya, berarti nggak apa namanya, nggak logis kalau kita kasih NSAID, nggak colchicine maksudnya. Belum akut ya mas, saya kayak kayak bingung loh ini gejala apa gitu. Terus Mm-mm. kan berarti akut kan, nah, itu gimana mas? Nyeri nggak? Iya, bisa dulu. Kalau dia nyeri, ada benjolan dengan hiperuricemia, ya itu berarti masuknya akut, akut flare. Ya. Gitu kok, kok bisa mas? Maksudnya apakah itu yang aku kan 1 7 hari kan? Berarti kalau misalnya lebih dari 7 hari tapi orangnya kasih sakit tetap jalur akut. Iya, Oh batas berarti akutnya kan 6 minggu. Tadi mana tuh yang bilang 6 minggu? Mana ya tadi? Nah, yang ada tabelnya, skema. Ah, iya, batasnya akut sama kronik itu beda-beda. Nggak ada. Ya, wes, nanti itulah ada di situ 6 minggu ya batasnya. Oke, sekarang lanjut ke ini sudah ya, yang nomor 1 ini udah. Terus berikut, oh ini sudah. Faktor apa yang memicu acute flare pada gout? Ya tadi ya, perubahan kadar asam urat yang mendadak ya, baik yang meningkat maupun yang menurun ya.
Nah, itu. Nah, ini penurunan itu bisa terjadi pada awal terapi obat penurunan asam urat ya. Makanya kalau pasiennya udah flare, jangan digangguin asam uratnya dulu, ya kan. Redakan dulu radangnya, baru turunin asam urat. Nah, obat-obatan yang meningkatkan kadar asam urat serum seperti, nah ini tadi, antihipertensi golongan tiazid yang diminum pasien ya, atau loop diuretik, furosemid ya, atau heparin intravena, dia nggak pakai kan ya. Siklosporin dia nggak pakai. Ini obat kanker ya siklosporin. Kondisi lain seperti trauma, operasi, perdarahan, ini penurunan volume intravaskular itu bisa meningkatkan kadar asam urat di dalam darahnya, gara-gara lebih pekat. Can we give the patient an urate lowering agent? Nggak boleh sekarang. Bolehnya diberikan 2 minggu setelah serangan akutnya reda. Ya, ya, karena kan ini toh penurunan asam urat tadi ini bisa memicu flare-nya. Lah pasien udah flare. Ya, jadi selesaiin dulu flare-nya, baru turunkan asam urat. Ini. Terdapat studi menunjukkan tidak adanya peningkatan kekambuhan pada. Oh, ini yang membantahnya ya. Ada studi yang menunjukkan tidak adanya peningkatan kambuhan pada perdana allopurinol saat serangan akut, tapi hasil penelitian tersebut belum dapat digeneralisasi mengingat besar sampelnya yang kecil dan hanya menggunakan allopurin. Oke, nggak usah. Yang penting yang di bold itu aja. Ada yang bilang boleh maksudnya ya, tapi masih penelitian kecil. Jangan dipakai dulu. Bagaimana manajemen intercritical and chronic gout ya, berdasarkan rekomendasi perhimpunan reumatologi. Nah, nih, pasien ini mengalami fase interkritikal kan? Fase interkritikal itu merupakan periode bebas gejala di antara dua serangan gout akut. Oh, sekarang masih kritikal ya, masih flare dianya. Pasien yang pernah mengalami serangan akut serta memiliki faktor risiko perlu mendapatkan penanganan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kekambuhan gout dan terjadinya gout kronik. Ya, betul. Kalau udah sembuh, nanti jangan dilepas obatnya. Ya. Terapi penurunan kadar asam urat dan terapi profilaksis untuk serangan akut. Nah nih, fase interkritikalnya itu pakai penurun kadar asam urat tadi. Jadi setelah kritikalnya hilang, ya. Terapi penurunan asam urat dibagi dua kelompok. Nah ini, ada yang menghambat santin oksidase, kayak allopurinol dan febuxostat, ya. Dan kelompok urikosurik, termasuk probenecid di situ. Ya. Urikosurik tadi yang merangsang pembuangan asam uratnya. Ya. Masih ingat reaksi pemecahannya purin? Purine katabolism. Nah, ini ya. Urin itu ada berapa macam basa nitrogennya? Ada dua tuh. Ada adenin sama guaninnya. Alah, security check. Kira aku robot. Ini aja. Nah, hmm. Nah, ini ya. Jadi kita punya dua macam purin kan, guanin, guanosin ya, sama adenosin. Nanti guanosin ini akan dipecah jadi hiposantin ya. Adenosin akan dipecah jadi inosin dulu, terus dipecah jadi hiposantin. Hiposantin diubah jadi santin, santin diubah jadi asam urat. Enzimnya ini yang penting ya, pakai santin oksidase tuh. Nah, allopurinol itu cara kerjanya adalah ngeblok ini santin oksidase. Berarti kalau enzim ini kamu blok, efeknya apa? Asam uratnya nggak terbentuk, ya kan? Nah, itu makanya kita sebut dia urate lowering agent tadi itu ya. Karena dia bisa mengurangi kadar asam uratnya. Yang nggak menguntungkan itu apa sih sifatnya asam urat ini? Solubilitasnya rendah di plasma. Jadi dia itu cenderung mengendap. Kalau adenosin nggak masalah. Loh, adenosinnya lah naik, guanosinnya lah naik. Iya, naik. Tapi kan mereka bisa larut di dalam darah. Jadi nggak masalah. Nah, jadi kita tunda waktunya buat bikin asam urat sambil ginjalnya buangin asam uratnya tuh. Nah, itu cara kerjanya
allopurinol ya. Nah, asam urat ini nanti dibuang sama ginjal kan. Nah, jadilah asam urat di urin ya, urin uric acidnya. Nah, cara kerjanya obat yang urikosurik kayak probenesid tadi itu di sini. Probenesid. Nah, berarti kalau kamu pakai cyanida oksidase itu kamu ngeblok pembentukan asam uratnya. Kalau kamu pakai probenesid itu berarti meningkatkan pembuangan asam uratnya. Nah, kayak gitu. Dua-duanya bisa jadi urate lowering agent ya. Nah, itu kan. Nah, ini jika terjadi toksisitas pada allopurinol, maka salah satu terapi pilihannya ya pakai urikosurik, pakai probenesid. Pilihan lainnya febuxostat. Febuxostat itu ya inhibitornya aktin oksidase juga, tapi bukan purin ya. Nah, molekulnya non purin. Makanya allopurinol itu tengahnya ada purinnya, orang dia turunan purin. Nah, nanti ini ya, kombinasi inhibitor sanin oksidase, allopurinol tadi, dengan obat urikosurik, probenesid, atau peglotikase dapat diberikan pada pasien gout kronik dengan TOFI yang banyak. Nah, ini pertanyaanmu tadi tuh. Kalau pasiennya gout kronik gimana? Ya pakai urikosurik, boleh langsung. Hmm. Dan atau kualitas hidup yang buruk tidak dapat mencapai target kata semua. Jadi kalau udah maksimal dosisnya, pakai allopurinol aja dia nggak membaik, tambahin kombinasi dengan urikosurik. Kita pakai dua obat. Atau ditambah dengan apa sih? Peglotikase. Ini aku nggak tahu nih obat apa nih. Peglotikase. Peglotikase. Oh, memecah asam uratnya ya. Mechanism of action. Oh, dipecah jadi alantoin. Nah, jadi kita itu sebenarnya agak unik ya metabolisme asam uratnya. Spesies lain itu kayak burung-burung gitu, itu pipisnya keluar alantoin. Nah, alantoin itu bisa larut. Kita buang metabolisme purinnya pakai asam urat, gak bisa larut. Nggak tahu kenapa kok spesies kita milih pakai ini. Nah, makanya dipecah jadi alantoin tadi itu. Target terapi penurunan asam urat adalah di bawah 6. Oke, gout berat, terdapat TOFI, artropati. Artropati itu kelainan sendi ya. Kelainan sendi kronik, sering terjadi serangan gout artritis akut, kadar asam uratnya di bawah 5 ya. Lebih ekstrim ya kontrolnya ya. Karena penyakitnya lebih berat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu larutnya kristal monosodium urat sampai terjadi total disolusi kristal dan resolusi gout. Hmm. Masuk akal ya, semakin berat kondisinya, semakin rendah target kadar asam uratnya. Ngerti kan? Ada yang nggak dimengerti dari kalimat ini? Disolusi itu pelarutan kembali. Hmm. Tadi loh, kalau konsentrasi melebihi solubilitasnya, maka dia akan presipitasi. Tapi kalau konsentrasinya kamu turunin sampai turun di bawah solubilitasnya, dia akan larut kembali ke dalam plasma. Nah, harapannya gitu, itu disolusi. Kalau resolusi itu penghilangan gout, meredakan gout. Nah, what is the role of colchicine as prophylaxis treatment ya? Nah, profilaksis flare-nya itu pakai colchicine, dosisnya 0,5 miligram sampai 1 miligram per hari. Dosisnya harus dikurangi pada gangguan fungsi ginjal. Oke, properties farmakologinya, farmakokinetiknya colchicine ini diserap setelah pemberian oral, langsung diserap ya. Langsung diserap setelah pemberian oral, mencapai puncak plasma dalam 2 jam
dan dieliminasi dengan serum half-life-nya 9 jam. Ya. Oke. Mekanisme of action-nya sebenarnya obat ini kerjanya adalah ngeblok tubulin. Nah, tubulin itu ini loh, proteinnya mikrotubulus. Mikrotubulus itu dipakai buat migrasinya leukosit dan fagositosis kan. Jadi menyetop leukositnya, neutrofilnya terutama. Terus dia juga menghambat pembentukan leukotrien B4, menurunkan sitokin-sitokin inflamasi yang lain ya, interferon gamma, interleukin 6, dan menurunkan ekspresi reseptor TNF alfa pada makrofag. Ya, jadi semua antiinflamasi ini efeknya. Hmm, oke. Masih ingat kan prosesnya fagositosis? Pakai mengubah bentuk membran sel kan? Ya, pakai tubulus kan? Nah, itu yang diblok sama colchicine-nya. Mikrotubulus. Ya, tapi hati-hati, mitosis itu juga pakai mikrotubulus ya. Kalau kamu pakai colchicine ya berhenti mitosisnya. Jangan dipakai ibu hamil ya. Jangan dipakai ibu hamil. Nah, colchicine itu diindikasikan untuk acute gout ya. Dan juga diberikan pada masa interkritikal dan pada profilaksis jangka panjang ya dengan dosis rendah ya. Oh nih, pencegahan flare jangka panjang selama terapi urat lowering treatmentnya. Profilaksisnya tadi dosisnya ini 0,6 bilangnya ya. Yang tadi dari Indonesia itu 0,5 sampai 1. Ya masih boleh lah. 0,6 miligram 1 sampai 3 kali sehari dimulai 12 jam setelah serangan akutnya. For terminating a gout attack, ini untuk menghentikan goutnya ya, itu pakai 1,2 miligram diikuti 0,6 miligram 1 jam berikutnya. Sama sih sebenarnya ya. Cuman kalau yang luar negeri ini pakai kelipatan 0,6, kalau kita pakai kelipatan 0,5. Mungkin karena badan kita lebih kecil daripada orang bule-bule ya. Nah, penurunan dosisnya itu direkomendasikan kalau pasien ada gangguan ginjal atau gangguan hepar ya. Atau kalau pasien minum inhibitor sitokrom P450. Ini inhibitor sitokrom P453A4 atau P glicoprotein inhibitor. Obat lain yang efek sampingnya ngeblok ini. Hmm. Kayak warfarin, kayak kalau nggak salah warfarin ya. Atau kayak betul obat kejang, fenotiazin, fenobarbital. Nanti cek lagi. Aku nggak hafal inhibitornya sitokrom ini. Ngapain juga? Terus gitu. Nah, adverse effect-nya adalah dia bikin diare dan nausea, mual, muntah, dan nyeri perut. Ya, efek sampingnya obat biasanya lah ya. Nah, bagaimana kita mengedukasi diet dan lifestyle pada pasien dengan goutnya? Nih, perubahan gaya hidupnya dan tata laksananya itu terapi komorbidnya ya, antara lain hipertensi, dislipidemia, dan diabetes mellitus. Ya. Dietnya, nah dietnya ini yang disarankan adalah oh, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang mengalami gout. Ya, genetik bisa, overweight bisa, obat-obatan tertentu kayak diuretik tadi udah kita lihat, gangguan fungsi ginjal, gaya hidup tidak sehat ya, minum alkohol dan berpemanis, ya tadi overload gula di livernya tadi ya. Makanan yang harus dibatasi konsumsinya antara lain daging sapi, domba, babi, makanan laut tinggi purin, sarden, ini shellfish harusnya ya, kerang-kerangan ya. Lobster, tiram, kerang, udang, kepiting, tiram, dan scallop. Alkohol dalam bentuk bir, whisky, dan fortified wine. Anggur yang difortifikasi. Demikian pula fruktosa yang ditemukan buah-buahan biasanya. Nah ini pada sirup sirup jagung ya. Minuman pemanis, minuman ringan dengan jus buah. Nah ini ya pada buah-buahan kan. Dapat meningkatkan kadar asam urat serum ya.
Konsumsi vitamin C dari produk rendah lemak itu bisa menurunkan resiko serangan gout. Tapi yang mencegah baru dari vitamin C, susu ya, rendah lemak seperti yogurt, cherry dan kopi. Biar nggak asam urat. Sedangkan saat terjadi serangan gout direkomendasikan untuk meningkatkan asupan air minum. Nah ini loh, air minumnya harus banyak ya. Keadaan dehidrasi merupakan pemicu potensial terjadinya serangan gout. Ya, setuju. Ya. Kalau volume plasma kita naik, berarti konsentrasi asam uratnya turun kan? Jadi mengurangi resiko presipitasinya. Ya. Latihan fisik, nih ya, latihan fisiknya, latihan kekuatan otot, fleksibilitas otot dan sendi, ketahanan kardiovaskuler. Ya, intinya biar nggak gendut. Nah, ini kan menjaga berat badan ideal ya. Nah, ini awas jangan latihan berlebihan. Berisiko trauma sendi. Ya, jangan diajak maraton ya. Ya, sakit sendinya. Oke. Dah, ada yang mau ditanyakan dari IDK-nya? Bisa sama pasien